Terima kasih udah klik video ini. Di akhir tahun 90-an, nama Ahmad Suradji ini memenuhi berbagai media massa. Diketahui bahwa Ahmad Suradji merupakan terdakwa kasus pembunuhan berantai terhadap 42 perempuan yang dihukum mati. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Latar belakang tersangka. Ahmad Suradji dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1949 dengan nama Nasib. Orang tuanya bernama Jogan dan Sartik. Sang ayah berprofesi sebagai seorang dukun yang ternyata juga menjadi inspirasinya untuk meneruskan profesi tersebut. Dia hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar. Setelah menjalani masa kecil yang keras dan cenderung memberontak, diketahui Suradji sempat kabur dari rumah pada usia 19 tahun. Dia juga pernah dipenjara selama 10 tahun karena mencuri dan melakukan kekerasan. Pasca dilepaskannya pada usia 31 tahun, Suradji tidak lantas berubah. Dirinya justru mengulangi kembali perbuatannya dengan melakukan pencurian ternak. Setelah keluar dari penjara, untuk kedua kalinya Suradji diketahui berkelana ke hutan belantara di Sumatera Utara. Sepulang dari berkelana inilah Suradji lantas menjadi dukun di kampungnya. Suradji juga menikah dengan 3 kakak beradik kandung dan tinggal di satu rumah. Karena itu dia menerima julukan sebagai datuk dari ketiga istrinya. Dia memiliki 9 anak. Pembunuhan dan investigasi. Awal mula penangkapan Suradji ini dimulai dari penemuan sosok mayat tanpa busana di ladang tebu oleh seseorang pemuda lokal. Sesaat berita penemuan mayat ini, seseorang warga yang berprofesi sebagai tukang becak mengaku mengantarkan Dewi ke rumah Ahmad Suradji guna melakukan konsultasi. Karena keterangan warga inilah polisi lantas mengunjungi rumah Suradji. Namun ketika ditanya polisi, Suradji mengaku bahwa Dewi memang mengunjungi rumahnya namun sudah pulang selepas maghrib. Karena tak menemukan jalan terang, polisi sempat menghentikan pengusutan kasus pembunuhan Kamala Dewi tersebut. Namun polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil penelusuran ini ditemukan fakta bahwa sebagian besar orang yang meninggal merupakan pasien Ahmad Suradji. Karena penemuan ini, polisi lantas mendatangi kembali rumah dukun Ahmad Suradji dan melakukan penyisiran secara sesama. Dari pendalaman kembali ini, akhirnya ditemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan milik korban. Barang bukti inilah yang akhirnya membuat Ahmad Suradji ditangkap. Semua korban perempuan ini yang datang ke rumah Suradji ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suradji. Dia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya, pasien tidak boleh memberitahu ritual ini kepada orang lain. Korban pertama Suradji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suradji pada Desember 1986 jam 6 sore. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suradji. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajak ke area perkebunan tebu di malam hari yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, Suradji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan Iem membuntutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suradji meminta ia memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suradji menggali lubang sedalam 1 meter. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama lagi Suradji untuk membuat lubang seukuran itu. Suradji lalu meminta Iem masuk ke dalam lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu Suradji naik lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai dari kaki hingga dadanya. Suradji jongkok di hadapan Iem. Suradji menyandarkan kepala Iem di atas pahanya. Tiba-tiba tangan kiri Suradji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis korban tak bisa memberontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit,
Nyawa Iem pun melayang meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu tubuh korban diangkat kembali. Dia membuka ikatan tali di kaki dan di tangan Iem, membuka seluruh pakaian hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korban di tempat itu juga. Esok paginya Suraji beraktivitas seperti biasa, bertani seolah-olah tidak ada kejadian apapun. Dia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta tempat televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Suraji divonis hukuman mati pada tanggal 27 April 1998 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Vonis ini ditetapkan karena Suraji terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap 42 wanita. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarga dan istrinya. Pada hari Kamis 10 Juli 2008 jam 10 malam, Suraji dihukum mati oleh tim eksekusi Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe, lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya. See you!